Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita dengan berbagai macam kemuliaan yang besar dalam agamanya, yang memuliakan kita untuk memahami petunjuk terbesar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu memahami kandungan dari nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengadakan majelis ilmu, mengkaji pembahasan ilmu yang paling agung dalam Islam, yang paling mulia secara mutlak, yaitu pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama ahlu sunnah dalam memahaminya. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang nama ini di antara sekian banyak nama-namanya yang maha indah yang menggambarkan tentang luasnya kebaikan, kedermawanan, kepemurahan dan segala bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang ini harusnya menambah kesyukuran mereka kepada Allah, yang ini seharusnya menjadikan mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada segala sesuatu selainnya yang ada di dunia ini. Kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, Maha Pemberi petunjuk, Maha Pemberi hidayah kepada makhluknya. Al-Hadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya yang maha indah ini di dalam 2 ayat Al-Quran, paling tidak. Pertama, dalam surah Al-Hajj ayat ke-54, Allah berfirman, "Wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus, untuk menempuh dan istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Furqan ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan cukuplah dengan Rabb-Mu, cukuplah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai penolong. Jadi inilah
dua ayat Al-Quran yang menetapkan Al-Hadi sebagai salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Dan tentu saja kandungan dari nama ini benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menetapkan hidayah dalam dirinya, untuk senantiasa dia memahami bahwa hidayah yang merupakan sumber kebaikan, sumber peneguh keimanannya itu adalah benar-benar limpahan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya yang beriman. Maka Al-Hadi pengertiannya, Al-Hadi adalah huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dialah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberi petunjuk, membimbing dan mengarahkan mereka kepada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kesempurnaan, kemuliaan dan keutamaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridahu, wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada al-haywanu lima yuslihu wa taqwa ma yadhurruh. Maka dialah Allah yang dengan hidayahnya hamba-hambanya yang beriman mendapatkan petunjuk untuk mentaati dan meraih keridhaannya. Lebih daripada itu, dengan hidayahnya semua hewan-hewan yang ada di muka bumi ini mendapatkan petunjuk untuk kemaslahatan hidup mereka dan untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan diri mereka. Jadi di sini pengertian hidayah di sini hidayah umum. Bukan cuma hidayah dalam kebaikan berupa agama, petunjuk untuk menjalankan agamanya, tapi makhluk-makhluk hidup yang lain pun mendapatkan bagian dari hidayah ini. Yaitu hewan-hewan, dia mendapatkan hidayah untuk bisa menyelenggarakan urusan hidupnya dengan benar. Untuk mendapatkan makanan, mendapatkan minuman. Bahkan kita lihat bayi yang baru lahir, ya, termasuk anaknya hewan yang baru keluar dari rahim induknya. Kenapa ketika lahir dia langsung bisa mencari susu induknya? Sama seperti bayi. Kenapa dia dengan fitrahnya bisa langsung menghisap susu ibunya? Ini semua disebabkan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'la berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan manusia, penciptaan makhluknya, walladzi qaddara fahada, dan dialah yang menakdirkan serta hada, memberi hidayah. Memberi hidayah kepada semua makhluknya untuk mereka bisa mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam rangka menyelenggarakan atau melangsungkan hidup mereka di dunia. Maka inilah pengertian daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya, jadi mencakup hidayah yang berupa petunjuk dalam agama dan juga hidayah untuk melakukan hal-hal yang membawa kebaikan untuk kelangsungan hidup makhluknya dalam kehidupan mereka di dunia. Oleh karena itu di sini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah ini benar-benar menunjukkan kepada kita akan luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau direnungkan oleh orang-orang yang beriman. Apa kurangnya kebaikan yang Allah berikan kepadanya? Sudah diberikan dia hidayah untuk menyelenggarakan urusan hidupnya dengan baik, sebagaimana yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain, orang-orang kafir pun diberi. Ditambah lagi itu mereka disempurnakan hidayahnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidayah untuk bisa menjalankan Islam. Hidayah untuk bisa memahami indahnya ilmu sunnah. Hidayah untuk bisa mengamalkannya. Maka subhanallah, seseorang yang diberikan anugerah dan taufik untuk bisa memahami kebaikan, memahami manhaj salaf, di tengah-tengah manusia yang bergelimbang dengan fitnah dunia dan fitnah syubhat,
Ini merupakan anugerah yang sangat terindah dalam hidup manusia. Merupakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Yang seharusnya direnungkan oleh orang-orang yang beriman, yang masih pikirannya didominasi oleh dunia, harusnya dia berpikir, kalau masalah hidayah untuk urusan dunia saja, urusan makan dan minum saja, maka hidayah ini juga Allah berikan kepada hewan yang paling hina sekalipun. Manusia yang paling hina sekalipun, orang-orang kafir juga mendapatkan petunjuk dalam artian untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman. Maka kenapa ini yang dikejar? Kenapa dia tidak memfokuskan dirinya untuk meraih hidayah yang khusus? Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan para nabinya, muliakan orang-orang yang soleh, yaitu hidayah untuk mengenal agamanya, untuk bisa menempuh jalan yang lurus yang akan membawa kepada keridhaan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mengenal petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Inilah makna Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi, yang termasuk Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah. Ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athiyah dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'la tadi, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah yang menentukan dan memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Beliau mengartikan hidayah di sini umum, kata beliau, amun qauluhu fahada amun li jami'il hidayati fil insani wal haywani. Wa qad khassasa ba'dul mufassirina asya'a minal hidayati. Faqala al-Farra'u ma'nahu hada wa adalla. Waqtafa bil wahidati lidalalatiha 'alal ukhra. Makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menentukan, yang menetapkan kemudian memberikan hidayah kepada makhluknya. Ini umum meliputi semua bentuk-bentuk hidayah pada diri manusia dan hewan. Binatang-binatang. Meskipun sebagian ahlu tafsir menghususkan hidayah di sini pada sebagian bentuknya, seperti ucapannya Al-Farra yang mengatakan hidayah di sini ya petunjuk kepada Islam dan menyesatkan sebagian manusia yang lainnya dari petunjuk Islam. Ada juga yang menyebutkan apa ini bentuk hidayah. Bentuk hidayah ini pada hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup duniawi, hewan maupun manusia. Seperti yang saya katakan tadi, anak yang baru lahir langsung bisa mengisap susu ibunya atau induknya bagi hewan. Kemudian ucapannya Mujahid, yaitu memberikan hidayah kepada manusia, yaitu dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ada juga yang disesatkan sehingga tidak mengetahui kebaikan. Kata beliau selanjutnya, kesimpulannya, wahadil aqwalu mithalat wal umumu fil ayati aswabu fi kulli takdirin wa fi kulli hidayah. Yang semua ucapan dari para ulama salaf ini cuma sekedar menyebutkan contoh, menyebutkan salah satu dari bentuknya, dan keumuman dalam ayat ini inilah yang lebih dekat kepada kebenaran, dan maknanya mencakup semua hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada semua makhluknya. Jadi maknanya hidayah di sini adalah hidayah umum. Maka subhanallah kalau kita renungkan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia berupa petunjuk baik untuk kemaslahatan hidup duniawi, apalagi petunjuk dalam agama, benar-benar seseorang yang dianugerahkan iman, yang dianugerahkan petunjuk untuk mengikuti sunnah, dilimpahkan padanya secara sempurna hidayah kebaikan tersebut. Semua hidayah Allah terkumpul dalam dirinya. Tinggal satu nanti hidayah yang menanti dia, yang akan kita jelaskan nanti, hidayah untuk masuk ke dalam surga. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap teguh dan istiqamah di atas agama ini, agar bisa mendapatkan keridhaannya dan masuk ke dalam surganya. Jadi terkumpul dalam dirinya orang-orang yang beriman. Kalau dia merenungkan betapa banyak orang-orang di sekitarnya yang hidup tidak mendapatkan satu saja dari hidayah ini, atau minimal
hidayah kebaikan ini kalaupun didapatkan hidayah Islam dalam dirinya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah sunnah. Bukankah ini merupakan rasa syukur yang seharusnya membuat dia benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat ini, meminta kepada Allah agar senantiasa ditetapkan dalam dirinya dan dihindarkan dari hal-hal yang memalingkan dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, seseorang itu semakin baik, harusnya dia semakin tunduk dan bersyukur kepada Allah. Semakin dia mendapatkan kebaikan dalam dirinya, harusnya dia mengucapkan sebagaimana ucapannya penduduk sorga yang dinukil dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini. Dan sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menunjuki kami. Bersyukur dan rasa rendah diri seperti ini, mengakui nikmat Allah dan hidayah dari Allah seperti ini, justru inilah yang menjadikan hidayah itu menetap dalam diri seseorang. Justru inilah yang menjadikan sebab petunjuk dari Allah senantiasa dilimpahkan kepada hamba tersebut. Maka di sini ayyuhal ikhwatu fillah, kita renungkan sekali lagi makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maksudnya, kita beribadah kepada Allah tapi kita jangan lupa. Kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah itu adalah dari petunjuk Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Jadi kita jangan lupa. Supaya nanti menjadikan kita semakin taat, semakin merendahkan diri, semakin bersyukur kepada Allah. Semakin kita merenungkan seandainya bukan karena kemudahan yang Allah berikan, kita tidak akan mampu mencapai atau melakukan apa yang telah kita lakukan saat ini. Lihatlah hamba yang saleh Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan dalam salat kita, di akhir salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki atau melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya kepadamu. Ini penetapan yang agung. Ini adalah pengakuan akan kelemahan seorang hamba dan bahwasanya al-quwata lillahi jami'an, kekuatan dan daya itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar hadis yang terkenal Aisyah radhiyallahu taala anha waktu bertanya kepada Nabi SAW yang beliau salat malam sampai kakinya bengkak. Taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ghafarallahu laka min ma ta'akhkhara min dhanbika wa ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kamu berbuat ini ya Rasulullah padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi SAW? Fahalla akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Cukuplah dengan kita merasa berterima kasih. Karena ditunjukkan hidayah ini dipilih oleh di antara sekian banyak manusia untuk bisa mengamalkan petunjuk di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Cukuplah dengan kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin dia pun juga punya semangat untuk berbuat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan berbagai macam kemuliaan yang besar dalam agamanya, yang memuliakan kita untuk memahami petunjuk terbesar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu memahami kandungan dari nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, kita kembali bertemu untuk mengadakan majelis ilmu, mengkaji pembahasan ilmu yang paling agung dalam Islam, yang paling mulia secara mutlak, yaitu pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama ahlu sunnah dalam memahaminya. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang nama ini di antara sekian banyak nama-namanya yang maha indah yang menggambarkan tentang luasnya kebaikan, kedermawanan, kepemurahan, dan segala bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang ini harusnya menambah kesyukuran mereka kepada Allah, yang ini seharusnya menjadikan mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kepada segala sesuatu selainnya yang ada di dunia ini. Kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, maha pemberi petunjuk, maha pemberi hidayah kepada makhluknya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan berbagai macam kemuliaan yang besar dalam agamanya, yang memuliakan kita untuk memahami petunjuk terbesar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu memahami kandungan dari nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, kita kembali bertemu untuk mengadakan majelis ilmu, mengkaji pembahasan ilmu yang paling agung dalam Islam,
yang paling mulia secara mutlak, yaitu pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama Ahlus Sunnah dalam memahaminya. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, yang nama ini di antara sekian banyak nama-namanya yang Maha Indah yang menggambarkan tentang luasnya kebaikan, kedermawanan, kepemurahan, dan segala bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang ini harusnya menambah kesyukuran mereka kepada Allah, yang ini seharusnya menjadikan mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kepada segala sesuatu selainnya yang ada di dunia ini. Kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, Maha Pemberi Hidayah kepada makhluknya. Al-Hadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya yang Maha Indah ini di dalam 2 ayat Al-Quran, paling tidak. Pertama, dalam surah Al-Hajj ayat ke-54, Allah berfirman, "Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Untuk menempuh dan istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Furqan ayat ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan cukuplah dengan Rabbmu, cukuplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi hidayah, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai penolong. Jadi inilah 2 ayat Al-Quran yang menetapkan Al-Hadi sebagai salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Indah. Dan tentu saja kandungan dari nama ini benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menetapkan hidayah dalam dirinya, untuk senantiasa dia memahami bahwa hidayah yang merupakan sumber kebaikan, sumber peneguh keimanannya, itu adalah benar-benar limpahan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya yang beriman. Maka Al-Hadi pengertiannya, Al-Hadi adalah huwallazi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dialah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberi petunjuk, membimbing dan mengarahkan mereka kepada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kesempurnaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan berbagai macam kemuliaan yang besar dalam agamanya, yang memuliakan kita untuk memahami petunjuk terbesar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita dengan berbagai macam kemuliaan yang besar dalam agamanya, yang memuliakan kita untuk memahami petunjuk terbesar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu memahami kandungan dari nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengadakan majelis ilmu, mengkaji pembahasan ilmu yang paling agung dalam Islam, yang paling mulia secara mutlak, yaitu pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama ahlu sunnah dalam memahaminya. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang nama ini di antara sekian banyak nama-namanya yang maha indah yang menggambarkan tentang luasnya kebaikan, kedermawanan, kepemurahan dan segala bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang ini harusnya menambah kesyukuran mereka kepada Allah, yang ini seharusnya menjadikan mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada segala sesuatu selainnya yang ada di dunia ini. Kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, Maha Pemberi petunjuk, Maha Pemberi hidayah kepada makhluknya. Al-Hadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya yang maha indah ini di dalam 2 ayat Al-Quran, paling tidak. Pertama, dalam surah Al-Hajj ayat ke-54, Allah berfirman, Wa inna allaha lahadil ladhina amanu ila siratim mustaqim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Untuk menempuh dan istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Furqan ayat ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan cukuplah dengan Rabb-Mu, cukuplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi hidayah, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai penolong. Jadi inilah dua ayat Al-Quran yang menetapkan Al-Hadi sebagai salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Dan tentu saja kandungan dari nama ini benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menetapkan hidayah dalam dirinya, untuk senantiasa dia memahami bahwa hidayah yang merupakan sumber kebaikan, sumber peneguh keimanannya itu adalah benar-benar limpahan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya yang beriman. Maka Al-Hadi pengertiannya, Al-Hadi adalah huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dialah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberi petunjuk, membimbing dan mengarahkan mereka kepada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kesempurnaan, kemuliaan dan keutamaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridahu wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada al-haywanu lima yuslihu wa taqwa ma yadurruh. Maka dialah Allah yang dengan hidayahnya hamba-hambanya yang beriman mendapatkan petunjuk untuk mentaati dan meraih keridhaannya. Lebih daripada itu, dengan hidayahnya semua hewan-hewan yang ada di muka bumi ini mendapatkan petunjuk untuk kemaslahatan hidup mereka dan untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan diri mereka. Jadi di sini pengertian hidayah di sini hidayah umum. Bukan cuma hidayah dalam kebaikan berupa agama, petunjuk untuk menjalankan agamanya, tapi makhluk-makhluk hidup yang lain pun mendapatkan bagian dari hidayah ini. Yaitu hewan-hewan, dia mendapatkan hidayah untuk bisa menyelenggarakan urusan hidupnya dengan benar. Untuk mendapatkan makanan, mendapatkan minuman. Bahkan kita lihat bayi yang baru lahir, ya, termasuk anaknya hewan yang baru keluar dari rahim induknya. Kenapa ketika lahir dia langsung bisa mencari susu induknya? Sama seperti bayi. Kenapa dia dengan fitrahnya bisa langsung menghisap susu ibunya? Ini semua disebabkan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'la berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan manusia, penciptaan makhluknya, walladzi qaddara fahada, dan dialah yang menakdirkan serta hada, memberi hidayah. Memberi hidayah kepada semua makhluknya untuk mereka bisa mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam rangka menyelenggarakan atau melangsungkan hidup mereka di dunia. Maka inilah pengertian daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluknya, jadi mencakup hidayah yang berupa petunjuk dalam agama dan juga hidayah untuk melakukan hal-hal yang membawa kebaikan untuk kelangsungan hidup makhluknya dalam kehidupan mereka di dunia. Oleh karena itu di sini nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini benar-benar
menunjukkan kepada kita akan luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau direnungkan oleh orang-orang yang beriman. Apa kurangnya kebaikan yang Allah berikan kepadanya? Sudah diberikan dia hidayah untuk menyelenggarakan urusan hidupnya dengan baik, sebagaimana yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain, orang-orang kafir pun diberi. Ditambah lagi itu mereka disempurnakan hidayahnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidayah untuk bisa menjalankan Islam. Hidayah untuk bisa memahami indahnya ilmu sunnah. Hidayah untuk bisa mengamalkannya. Maka subhanallah, seseorang yang diberikan anugerah dan taufik untuk bisa memahami kebaikan, memahami manhaj salaf, di tengah-tengah manusia yang bergelimbang dengan fitnah dunia dan fitnah syubhat, ini merupakan anugerah yang sangat terindah dalam hidup manusia. Merupakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Yang seharusnya direnungkan oleh orang-orang yang beriman, yang masih pikirannya didominasi oleh dunia, harusnya dia berpikir, kalau masalah hidayah untuk urusan dunia saja, urusan makan dan minum saja, maka hidayah ini juga Allah berikan kepada hewan yang paling hina sekalipun. Manusia yang paling hina sekalipun orang-orang kafir juga mendapatkan petunjuk dalam artian untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman. Maka kenapa ini yang dikejar? Kenapa dia tidak memfokuskan dirinya untuk meraih hidayah yang khusus? Yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan para nabinya, muliakan orang-orang yang saleh, yaitu hidayah untuk mengenal agamanya, untuk bisa menempuh jalan yang lurus yang akan membawa kepada keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mengenal petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Inilah makna Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, yang termasuk Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah. Ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'la tadi, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah yang menentukan dan memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Beliau mengartikan hidayah di sini umum, kata beliau, amun qauluhu fahada amun li jami'il hidayati fil insani wal haywani. Wa qad khassasa ba'dul mufassirina asya'a minal hidayati. Faqala al-Farra'u ma'nahu hada wa adalla. Waqtafa bil wahidati lidalalatiha 'alal ukhra. Makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang menentukan, yang menetapkan, kemudian memberikan hidayah kepada makhluknya. Ini umum meliputi semua bentuk-bentuk hidayah pada diri manusia dan hewan. Binatang-binatang. Meskipun sebagian ahlu tafsir menghususkan hidayah di sini pada sebagian bentuknya, seperti ucapannya Al-Farra yang mengatakan hidayah di sini ya petunjuk kepada Islam dan menyesatkan sebagian manusia yang lainnya dari petunjuk Islam. Ada juga yang menyebutkan apa ini bentuk hidayah. Bentuk hidayah ini pada hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup duniawi, hewan maupun manusia. Seperti yang saya katakan tadi, anak yang baru lahir langsung bisa mengisap susu ibunya atau induknya bagi hewan. Kemudian ucapannya Mujahid, ini memberikan hidayah kepada manusia, yaitu dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ada juga yang disesatkan sehingga tidak mengetahui kebaikan. Kata beliau selanjutnya, kesimpulannya, wahadil aqwalu mithalat wal umumu fil ayati aswabu fi kulli takdirin wa fi kulli hidayah. Yang semua ucapan dari para ulama salaf ini cuma sekedar menyebutkan contoh, menyebutkan salah satu dari bentuknya, dan keumuman dalam ayat ini inilah yang lebih dekat kepada kebenaran, dan maknanya mencakup semua hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada semua makhluknya. Jadi maknanya hidayah di sini adalah hidayah umum. Maka subhanallah kalau kita renungkan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala
limpahkan kepada manusia berupa petunjuk baik untuk kemaslahatan hidup duniawi, apalagi petunjuk dalam agama, benar-benar seseorang yang dianugerahkan iman, yang dianugerahkan petunjuk untuk mengikuti sunnah, dilimpahkan padanya secara sempurna hidayah kebaikan tersebut. Semua hidayah Allah terkumpul dalam dirinya. Tinggal satu nanti hidayah yang menanti dia, yang akan kita jelaskan nanti, hidayah untuk masuk ke dalam surga. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap teguh dan istiqamah di atas agama ini, agar bisa mendapatkan keridhaannya dan masuk ke dalam surganya. Jadi, terkumpul dalam dirinya orang-orang yang beriman. Kalau dia merenungkan betapa banyak orang-orang di sekitarnya yang hidup tidak mendapatkan satu saja dari hidayah ini. Atau minimal hidayah kebaikan ini kalaupun didapatkan hidayah Islam dalam dirinya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah sunnah. Bukankah ini merupakan rasa syukur yang seharusnya membuat dia benar-benar tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat ini, meminta kepada Allah agar senantiasa ditetapkan dalam dirinya dan dihindarkan dari hal-hal yang memalingkan dia dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita dengan berbagai macam kemuliaan yang besar dalam agamanya, yang memuliakan kita untuk memahami petunjuk terbesar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu memahami kandungan dari nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengadakan majelis ilmu, mengkaji pembahasan ilmu yang paling agung dalam Islam, yang paling mulia secara mutlak, yaitu pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan keterangan para ulama ahlu sunnah dalam memahaminya. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang nama ini di antara sekian banyak nama-namanya yang maha indah yang menggambarkan tentang luasnya kebaikan, kedermawanan, kepemurahan, dan segala bentuk rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang ini harusnya menambah kesyukuran mereka kepada Allah, yang ini seharusnya menjadikan mereka lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kepada segala sesuatu selainnya yang ada di dunia ini. Kita akan bahas nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk.
Maha pemberi hidayah kepada makhluknya. Al-Hadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya yang Maha Indah ini di dalam 2 ayat Al-Quran, paling tidak. Pertama, dalam surah Al-Hajj ayat ke-54, Allah berfirman, wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Untuk menempuh dan istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Furqan ayat ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah dengan Rabbmu, cukuplah dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi hidayah, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai penolong. Jadi inilah 2 ayat Al-Quran yang menetapkan Al-Hadi sebagai salah satu di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Dan tentu saja kandungan dari nama ini benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menetapkan hidayah dalam dirinya, untuk senantiasa dia memahami bahwa hidayah yang merupakan sumber kebaikan, sumber peneguh keimanannya itu adalah benar-benar limpahan anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya yang beriman. Maka Al-Hadi pengertiannya, Al-Hadi adalah huwallazi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dialah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberi petunjuk, membimbing dan mengarahkan mereka kepada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kesempurnaan, kemuliaan dan keutamaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridahu wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada al-haywanu lima yuslihu wa taqwa ma yadhurruh. Maka dialah Allah yang dengan hidayahnya hamba-hambanya yang beriman mendapatkan petunjuk untuk mentaati dan meraih keridhaannya. Lebih daripada itu, dengan hidayahnya semua hewan-hewan yang ada di muka bumi ini mendapatkan petunjuk untuk kemaslahatan hidup mereka dan untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan diri mereka. Jadi di sini pengertian hidayah di sini hidayah umum. Bukan cuma hidayah dalam kebaikan berupa agama, petunjuk untuk menjalankan agamanya, tapi makhluk-makhluk hidup yang lain pun mendapatkan bagian dari hidayah ini. Yaitu hewan-hewan, dia mendapatkan hidayah untuk bisa menyelenggarakan urusan hidupnya dengan benar. Untuk mendapatkan makanan, mendapatkan minuman. Bahkan kita lihat bayi yang baru lahir, ya, termasuk anaknya hewan yang baru keluar dari rahim induknya. Kenapa ketika lahir dia langsung bisa mencari susu induknya? Sama seperti bayi. Kenapa dia dengan fitrahnya bisa langsung menghisap susu ibunya? Ini semua disebabkan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'la berfirman, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan manusia, penciptaan makhluknya. Walladzi qaddara fahada, dan dialah yang menakdirkan serta hada, memberi hidayah. Memberi hidayah kepada semua makhluknya untuk mereka bisa mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam rangka menyelenggarakan atau melangsungkan hidup mereka di dunia. Maka inilah
pengertian daripada hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluknya, jadi mencakup hidayah yang berupa petunjuk dalam agama, dan juga hidayah untuk melakukan hal-hal yang membawa kebaikan untuk kelangsungan hidup makhluknya dalam kehidupan mereka di dunia. Oleh karena itu di sini, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini benar-benar menunjukkan kepada kita akan luasnya rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau direnungkan oleh orang-orang yang beriman. Apa kurangnya kebaikan yang Allah berikan kepadanya? Sudah diberikan dia hidayah untuk menyelenggarakan urusan hidupnya dengan baik, sebagaimana yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain, orang-orang kafir pun diberi. Ditambah lagi itu mereka disempurnakan hidayahnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidayah untuk bisa menjalankan Islam. Hidayah untuk bisa memahami indahnya ilmu sunnah. Hidayah untuk bisa mengamalkannya. Maka subhanallah, seseorang yang diberikan anugerah dan taufik untuk bisa memahami kebaikan, memahami manhaj salaf, di tengah-tengah manusia yang bergelimbang dengan fitnah dunia dan fitnah syubhat, ini merupakan anugerah yang sangat terindah dalam hidup manusia. Merupakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Yang seharusnya direnungkan oleh orang-orang yang beriman, yang masih pikirannya didominasi oleh dunia, harusnya dia berpikir, kalau masalah hidayah untuk urusan dunia saja, urusan makan dan minum saja, maka hidayah ini juga Allah berikan kepada hewan yang paling hina sekalipun. Manusia yang paling hina sekalipun, orang-orang kafir juga mendapatkan petunjuk dalam artian untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman. Maka kenapa ini yang dikejar? Kenapa dia tidak memfokuskan dirinya untuk meraih hidayah yang khusus? Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan para nabinya, muliakan orang-orang yang saleh, yaitu hidayah untuk mengenal agamanya, untuk bisa menempuh jalan yang lurus yang akan membawa kepada keridhaan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mengenal petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Inilah makna Al-Hadi, maha pemberi petunjuk, dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, yang termasuk Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah. Ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'la tadi, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah yang menentukan dan memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Beliau mengartikan hidayah di sini umum, kata beliau, amun qauluhu fahada amun li jami'il hidayati fil insani wal haywani. Wa qad khassasa ba'dul mufassirina asya'a minal hidayati. Faqala al-Farra'u ma'nahu hada wa adalla. Waqtafa bil wahidati lidalalatiha 'alal ukhra. Makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menentukan, yang menetapkan kemudian memberikan hidayah kepada makhluknya. Ini umum meliputi semua bentuk-bentuk hidayah pada diri manusia dan hewan. Binatang-binatang. Meskipun sebagian ahlu tafsir menghususkan hidayah di sini pada sebagian bentuknya, seperti ucapannya Al-Farra yang mengatakan hidayah di sini ya petunjuk kepada Islam dan menyesatkan sebagian manusia yang lainnya dari petunjuk Islam. Ada juga yang menyebutkan apa ini bentuk hidayah. Bentuk hidayah ini pada hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup duniawi, hewan maupun manusia. Seperti yang saya katakan tadi, anak yang baru lahir langsung bisa menghisap susu ibunya atau induknya bagi hewan. Kemudian ucapannya Mujahid, yaitu memberikan hidayah kepada manusia, yaitu dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ada juga yang disesatkan sehingga tidak mengetahui kebaikan. Kata beliau selanjutnya, kesimpulannya, wa hadhil aqwalu mithalat wal umumu fil ayati aswabu fi kulli takdirin wa fi kulli hidayah. Yang semua ucapan dari para ulama salaf ini cuma sekedar menyebutkan contoh, menyebutkan salah satu dari bentuknya,
Dan keumuman dalam ayat ini, inilah yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan maknanya mencakup semua hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada semua makhluknya. Jadi maknanya hidayah di sini adalah hidayah umum. Maka subhanallah kalau kita renungkan, apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia berupa petunjuk baik untuk kemaslahatan hidup, duniawi, apalagi petunjuk dalam agama, benar-benar seseorang yang dianugerahkan iman, yang dianugerahkan petunjuk untuk mengikuti sunnah, dilimpahkan padanya secara sempurna hidayah kebaikan tersebut. Semua hidayah Allah terkumpul dalam dirinya. Tinggal satu nanti hidayah yang menanti dia, yang akan kita jelaskan nanti, hidayah untuk masuk ke dalam surga. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap teguh dan istiqamah di atas agama ini, agar bisa mendapatkan keridhaannya dan masuk ke dalam surganya. Jadi terkumpul dalam dirinya orang-orang yang beriman. Kalau dia merenungkan betapa banyak orang-orang di sekitarnya yang hidup tidak mendapatkan satu saja dari hidayah ini. Atau minimal hidayah kebaikan ini kalaupun didapatkan hidayah Islam dalam dirinya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah sunnah. Bukankah ini merupakan rasa syukur yang seharusnya membuat dia benar-benar tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat ini, meminta kepada Allah agar senantiasa ditetapkan dalam dirinya dan dihindarkan dari hal-hal yang memalingkan